Islam. Ini beliau sebagai mustahid. Begitu pula istihad beliau dalam hal maka istihad beliau itu produk tasawuf modern. Dalam dunia seni sastra beliau membuat terobosan-terobosan. Itulah maka beliau menjadi mustahid di dunia sastra, di dunia seni, di dunia budaya. Ini saya kira yang tidak mudah didapatkan dalam figur ulama-ulama yang lain. Bagaimana memadukan sebagai mustahid sekali sebagai mujahid dan mustahid dalam multidimensi ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dapat memperoleh inspirasi daripada keagungan beliau ini dengan minimal kita membaca, menyaksikan bagaimana biografi hidup beliau melalui tayangan mahakarya seni film Buya Hamka ini, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti dulu jangan kemana-mana. Nah sekarang kita beri kesempatan ini dulu sutradara. Biar ininya belakangan, Vinonya belakangan. Sutradara Mas Fajar Mustawi, ya, ini Huda Fajar. Ini bukan perjalanan yang pendek prosesnya ya. Jadi dengan MUI dari awal sampai sekarang ini perjalanan yang cukup panjang. Ya, 3 periode ketua MUI, ya. Betul, 3 periode ketua MUI untuk membuat film ini. Ya, jadi tentu Mas Fajar ini akan bercerita pada kita. Saya ingin Mas Fajar menceritakan pertama gambaran, ya, prosesnya, kemudian gambaran nanti filmnya seperti apa kira-kira yang akan membuat semua yang ada di sini benar-benar penasaran. Kalau nggak nonton itu, wah, nggak pantas lah disebut orang awal itu, ya. Belum pantas lah antum menjadi orang awal kalau belum nonton film Buya Hamka, gitu. Kalian silakan, apa tuh? Udah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kelihatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Buya Hamka Kirelgi, Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu di sini. Dari beberapa bulan lalu pengen banget cari gimana caranya bisa ketemu sama Gubernur. Alhamdulillah Kiai Ustaz dari MUI mempertemukan di hari ini. Alhamdulillah. Terus Pak Kiai, terima kasih. Hari ini saya senang banget bisa pulang kampung. Kalau Pak Kiai ngomong ingat nonton filmnya lagi, saya juga kalau ngomongin film ini dari 2014 hati saya ombang-ambing karena memang saya orang yang banyak dosa. Saya cerita sedikit, waktu itu sehabis, jadi film Buya Hamka ini digagas oleh ulama-ulama di MUI. Yang pertama waktu jabatan Pak Kiai Prof. Samsudin 2014 kita bertemu, niatnya tulus sekali, kita angkat tokoh ulama kebanggaan Indonesia dari Sumatera Barat. Semoga dari perjalanan hidup Buya Hamka ini bisa menginspirasi banyak orang dan membuat Indonesia ini makin damai. Karena waktu 2014 itu kacaunya luar biasa, ulama kita di sini mana-mana udah kacau sekali lah. Jadi ingin hadir film Buya Hamka untuk gambaran. Saya cerita bahwa saya sekolah film di Institut Kesenian Jakarta. Dampak film itu besar sekali untuk anak-anak, untuk orang yang menonton film. Ya. Kadang kalau kita nonton film cowboy, anak kecil, habis itu main tembak-tembakan. Itu dampak dari secara nggak langsung bisa ingin seperti itu. Makanya kita ingin menghadirkan film ini hadiah dari para ulama di MUI untuk warga Sumatera Barat. Kebanggaan kita semua Buya Hamka. Nah, ternyata tidak semudah itu, karena perjalanan hidup Buya Hamka dari lahir sampai beliau meninggal dari 1908 sebelum
sebelum Indonesia merdeka, masih dalam penjajahan Belanda, sampai dengan era Presiden Soeharto 1981 itu panjang sekali. Kalau kita jadikan film itu berapa jam gitu kan. Nah, akhirnya kita putuskan kita bikin 2 film. Ternyata di perjalanan masih gak cukup, jadilah 3 film untuk bercerita tentang hidup Buya Hamka. Ceritanya sendiri diangkat untuk volume yang pertama itu saya mengangkat cerita Buya Hamka setelah menikah. Beliau tinggal di Makassar sampai begitu banyak cobaan beliau gitu ya, ketika ingin memerdekakan negara Indonesia ini gitu kan, kadang ada fitnah. Kalau Buya bilang saya menangis, kita tuh gak ada apa-apa, saya menangis berulang-ulang Buya, berulang-ulang. Masya Allah, ini Buya sabar sekali gitu kan. Nah, terus di volume kedua, di film yang kedua itu bercerita tentang Buya Hamka ketika Indonesia sudah merdeka, di era kepemimpinan Soekarno sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama tahun 1975. Itu 2 film yang nantinya akan hadir. Nah, film ketiga itu lebih luar biasa lagi. Ternyata budaya Minang, budaya Padang itu bisa membentuk karakter seperti Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu lahir di Maninjau. Dan karena saya bikin film Buya Hamka ini, jadi saya lebih tahu ternyata orang Sumatera Barat ini hebat-hebat. Bapak dari Buya Hamka itu dipanggil Haji Rasul. Dia ini orang hebat, ulama hebat. Ternyata pemimpin Indonesia pertama Soekarno itu murid beliau. Itu luar biasa sekali. Jadi Sumatera Barat ini banyak sekali dari dulu sebelum Indonesia merdeka tuh udah banyak tokoh-tokoh yang membuat Indonesia ini tuh makin baik, makin maju, merdeka. Nah, jadi di film yang ketiga itu bercerita tentang Buya Hamka ketika waktu kecil sampai akhirnya beliau berangkat haji sendiri ke Mekah. Itu luar biasa, itu bisa menginspirasi anak-anak muda dan cengeng untuk menunjukkan ke orang tua bahwa kita tuh yang muda-muda ini juga pengen sukses, ingin membanggakan orang tua. Yang tadinya orang tuanya bilang Buya Hamka kerjanya main-main aja, nggak bakal jadi ulama, ternyata jadi ulama besar. Namanya sampai sekarang masih diingat orang. Nah, saya mau cerita sedikit perjalanan Buya Hamka. Mungkin ini doa juga dari para ulama. Sepanjang saya bikin film, ini adalah film terbesar. Dan mungkin sejarah film Indonesia ini film dengan budget terbesar. Awalnya film ini digagas ulama-ulama MUI bersama satu production house, Stavision. Pemimpinnya Muslim, Pak Chan Parwes. Ketika skenario-nya jadi, proses pembuatan skenario itu dari 2014 sampai 2018 untuk membuat skenario. Nah, tokoh besar seperti Buya Hamka ini jangan sampai kita menampilkan cerita-cerita yang nantinya salah. Padahal cerita beliau itu banyak yang bagus-bagus yang menginspirasi. Nah, di tengah perjalanan Pak Chan Parwes ini dari Star Vision mengajak bekerjasama dengan Falcon Picture. Pemimpinnya itu non-muslim. Ketika beliau disuruh baca naskah itu, beliau tersentuh, ini luar biasa orang ini. Kita harus buat film ini sebaik-baiknya. Hadiah untuk para ulama di MUI, hadiah untuk warga Sumatera Barat, hadiah untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan pikirin bagaimana cara balik modalnya dulu, tapi pikirin bagaimana kita bisa memberikan apa yang terbaik untuk membuat film ini. Kalau perlu orang lain kalau mau bikin filmnya lagi aja kayak gimana ya? Susah untuk bikin filmnya lagi. Jadi saya diingatkan sekali oleh produser saya, contoh kecil ya. Nanti bisa dilihat sudah ada di sosial medianya Bang Vino,
Buya Hamka. Bisa dilihat bagaimana besarnya film ini. Untuk make up biar Ajo Vido ini mirip dengan Buya Hamka, kita harus mengeluarkan uang aja hampir 3 miliar untuk make upin. Dan itu kebetulan memang di Indonesia masih belum banyak yang bisa. Kita orang-orang dari luar negeri yang hadir, Bang Vino ya, bule-bule yang make upin Bang Vino. Dan Masya Allah totalitasnya Bang Vino untuk 1 hari syuting, kalau saya di calling habis subuh gitu ya, Bang Vino ini dia 5 jam sebelum saya hadir ke lokasi dia udah harus make up, karena proses make upnya itu 5 jam. Dan itu panas sekali pastinya karena di semua lokasi harus pakai AC. Nah, itu totalitasnya Bang Vino. Dan ketika saya membuat ini, memang saya niatkan waktu saya selesai syuting film Ku Kejar Cinta karena di Cina, ibu saya orang Padang bilang, kamu ngapain syuting jauh-jauh nak? Mama bangga kalau kamu bisa syuting di Padang. Nah, ternyata doa ibu mempertemukan saya dipercaya sama ulama-ulama di MUI dan Pak Faris untuk bisa bikin film di kampung saya sendiri, di Sumatera Barat. Nah, karena kata ibu saya, Sumatera Barat itu indah, nggak kalah indahnya sampai kamu syuting ke Cina. Memang kalau ada pepatah Muslim bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, nah ini kamu syuting film di Padang aja, katanya gitu. Sudah bagus lah, kamu nggak nyesel gitu. Ya memang, alhamdulillah Bu ya, Sumatera Barat itu indah banget. Setiap teman-teman yang lihat foto-foto syuting itu, ini di mana, kok kayak bukan di dunia ya, kayak di surga. Jadi ada satu tempat, mungkin ya kita syuting di apa, Bukit Tinggi yang di atas bukit itu indah banget Bu. Nah, satu lagi, mungkin terakhir, karena saya ingin sekali warga Sumatera Barat, kalau kata Buya di trailernya itu dialog itu, mari kita tunjukkan siapa orang Minang yang sebenarnya. Jadi kebetulan sekali takdir Allah, film ini tayang tanggal 20 April. Setelah 4 tahun dari selesai syuting, kita harus sabar baru ketemu tanggal yang tepat di 20 April. Saya sedih sekali, dan saya sempat bilang ke para ulama di MUI, saya mau bikin film. Karena ketika saya belajar dari buku-bukunya Hamka, kok ilmu saya terhadap Islam ini minim banget, banyak banget dosa, saya harus berbanyak ngaji lagi. Terus ulama-ulama di MUI bilang jangan berhenti. Kenapa? Ilmu itu harus bermanfaat. Dan kamu sudah belajar film, itu takdir Allah. Nah sekarang kamu mencintai agama kamu. Kalau kata Buya Hamka di film, kata istrinya Miraham bilang, dakwah itu tidak hanya harus di masjid, tapi bisa lewat novel, lewat karya, sebuah karya yang bisa menampilkan ayat-ayat Quran, menampilkan kebaikan, itu bentuk dakwah juga. Itu yang Buya Hamka lakukan di novel-novelnya, di buku-bukunya. Nah, jadi saya diharap jangan berhenti. Baik, saya nggak berhenti. Kenapa? Karena sekarang banyak film-film itu yang dampaknya tuh buruk sekali. Buruk. Bayangin. Beberapa waktu lalu ada film orang sedang sholat malam diganggu sama setan. Selesai nonton, orang yang menonton ini bilang, saya mau sholat malam tuh rada takut. Sebegitu besarnya dampak film. Nah, film yang hadir nanti dan yang sekarang kebanyakan hadir di bioskop Indonesia ini, begitu banyak film-film yang menampilkan setan, yang membuat penontonnya takut akan setan. Sedangkan kita, di agama kita dididik tidak boleh takut sama setan. Buya saja sama pemimpin negara aja kalau salah harus berani berbicara. Yang kita boleh takutin cuma sama Allah. Nah,
di tanggal 20 ini takdir Allah menemukan film Buya Hamka ini bersanding dengan 3 film horor lainnya. Selain sama Allah, saya berdoa bagaimana caranya film ini bisa ditonton sama orang. Saya juga meminta dukungan warga Sumatera Barat, terutama dari Pak Gubernur, untuk menjadikan film ini film kebanggaan warga Sumatera Barat, yang nantinya ada warga Sumatera Barat yang pulang kampung ke Sumatera Barat ramai-ramai dengan keluarganya, tunjukin bahwa orang Sumatera Barat ini sayang sama Buya Hamka. Orang Sumatera Barat ini bangga sama Buya Hamka. Dengan menonton filmnya, sehingga di keluarga yang menonton tadi terjadilah diskusi untuk menginspirasi keluarga tersebut. Seperti saya sendiri yang membuatnya aja kadang-kadang, Masya Allah, ya Allah, kenapa saya jadi suami belum bisa seperti Buya Hamka ya? Banyak dosanya sama istri, banyak hilafnya sama anak. Semoga film ini Buya bisa menginspirasi banyak keluarga di seluruh Indonesia. Insya Allah, saya mohon doanya dan mohon dukungannya. Kurang lebih itu Ustaz Erik. Ya. Siap, Mas Fajar, Masya Allah. Masih semangat? Takbir! Allahu Akbar. Sebelah sana nggak kedengeran suaranya, takbir! Nah, semuanya sekarang sama yang belakang, takbir! Allahu Akbar. Nah, kalau kurang keras suaranya, Vino langsung pulang, nggak akan bicara. Baik, the one and only, ya, kita akan dengar kesannya memerankan tokoh Sumatera Barat, tokoh idola kita semuanya, yaitu tokoh Buya Hamka. Silahkan, Vino G. Bastian. Halo. Berdiri agak ke depan kalau muslim ini. Nah, salam. Sebenarnya saya deg-degan sekali di sini sekarang, nervous. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Mayandi, Buya Amirsyah, Kiai JJ, dan wah ini saya nervous sekali dengan Ustaz Erik dari tadi. Saya sebenarnya ini sebenarnya karena beliau-beliau ini para pemimpin ilmu ini sudah nonton film Buya Hamka sampai habis. Saya yang berjuang berapa bulan saya baru nonton satu. Baru nonton satu. Belum tiga-tiganya. Volume 1 gitu. Dan yang saya hormati MUI dari Sumatera Barat, tokoh-tokoh agama di sini, saudara-saudara semuanya, atas izin Allah mungkin kalau saya tidak bergabung di film Buya Hamka ini, saya tidak mungkin duduk bersama seorang gubernur, seorang pemimpin MUI hari ini di hari ulang tahun saya. Ini luar biasa, ini kado yang luar biasa. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang film Buya Hamka, pertama kali saya ditawarin film Buya Hamka itu ketika saya lagi membuat film Wiro Sableng. Dan kebetulan Wiro Sableng itu yang tulis bapak saya sendiri, almarhum Bastian itu. Dan beliau adalah seorang yang mengagumi Buya Hamka. Jadi begitu saya dikirim naskah Buya Hamka, ditanya, tahu nggak Buya Hamka? Agak aneh kalau orang Indonesia tidak tahu Buya Hamka menurut saya. Saya tahu Buya Hamka karena di perpustakaan ayah saya itu banyak tersimpan Buya Hamka dari roman sampai tafsir-tafsir agama. Tapi boleh nggak saya baca dulu skripnya? Karena sebagai aktor saya harus pintar memilih skrip yang bagus gitu, yang baik, yang buat saya tuh menantang gitu sebagai seorang seniman. Begitu saya baca, pelan-pelan saya baca, kok tanpa saya sadari air mata ini menetes. Bukan hanya karena ceritanya yang dramatik, tapi saya merasa kok saya kecil sekali gitu ketika membaca seorang Buya Hamka ini. Buya Hamka ini berjuang mulai dari anak-anak sampai akhir hayatnya itu bukan cuma untuk dirinya sendiri,
tapi untuk bangsanya, untuk agamanya, untuk tanah kelahirannya, untuk seni dan budaya yang dia cintai, dan terutama untuk keluarganya. Saya merasa sangat kecil sekali. Akhirnya saya bertemu dengan Fajar Bustami. Jar, ini skrip yang luar biasa sekali. Saya sudah pernah memerankan berbagai karakter di film Indonesia. Dari legenda musik saya pernah memerankan seorang Chrisye. Di legenda komedi saya memerankan legenda komedi Warkop DKI Kasino. Tapi memerankan seorang legenda pahlawan nasional tokoh ulama, kok saya rasanya takut gitu. Saya takut salah gitu, karena ilmu agama saya masih dangkal dan sebagainya. Apa yang pertama kali harus saya lakukan? Fajar cuma memberi saya sebuah buku karangan Buya Hamka, judulnya Akhlakul Karimah. Jadi sebelum membaca buku, wah jangan tafsir Al-Azhar dulu deh, jangan tasawuf dulu deh, baca dulu Akhlakul Karimah. Begitu saya baca, ini adalah buku yang menjadi dasar sebenarnya manusia itu hidup ini untuk apa sih? Jadi Buya itu menulis di situ bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia ini untuk mengagungkan keesaan Allah. Dan dari situ saya mulai berpikir. Jadi selama ini saya bekerja di film sebagai aktor, membuat orang terhibur, membuat orang mengeluhkan gitu seorang tokoh gitu. Tapi saya kayaknya belum pernah berbuat sesuatu yang lebih untuk Islam. Dan alhamdulillah keluarga dari almarhum Buya Hamka mempercayakan saya, pihak Star Vision, pihak Fakta Pictures, dan juga Fajar Bustami mengizinkan saya untuk menerima peran ini gitu. Saya mulai berpikir bahwa ini adalah kesempatan saya untuk berbuat sesuatu yang lebih untuk agama saya. Kabar gembira ini saya bawa ke rumah. Waktu itu almarhum ibu saya masih ada. Saya bawa, saya mau memerankan seorang ulama besar. Oh iya, namanya siapa? Buya Hamka. Lalu ibu saya bilang, kamu tahu, Buya Hamka itu adalah ulama yang mengislamkan saya. Jadi ibu saya itu dari Minahasa, dari Manado. Jadi beliau diajak sama ayah saya ketika mau menikah, kalau nggak salah, ke rumah seorang ulama di belakang Al-Azhar. Dan ternyata ulama itu adalah Buya Hamka. Dan beliau diislamkan oleh Buya Hamka. Ibu saya berpesan, ini tanggung jawab yang sangat berat, yang luar biasa. Walaupun kamu ada darah Minang, tapi ini bukan sekedar orang Minang. Buya Hamka ini bukan cuma milik orang Minang. Bahkan sampai seluruh Indonesia dan sampai ke luar negeri pun semua orang tahu tentang Buya Hamka. Bahkan kemarin saya setelah press conference itu diwawancara oleh media dari Malaysia. Dia sangat antusias sekali karena beliau membawa pesan dari warga Malaysia bahwa kami semua di Malaysia ini menunggu sekali film Buya Hamka. Dan yang menjadi cambuk buat kita semua di Indonesia ini, bahwa film nomor 1 di Malaysia itu adalah film tentang ulama dan film tentang pahlawan nasional mereka. Masa sih Indonesia tidak bisa mengalahkan itu? Kita punya tokoh yang lebih luar biasa lagi, yang berjuang lebih dahsyat lagi. Bahkan wartawan itu berharap bahwa Buya Hamka ini harus bisa mendapatkan penonton yang jauh lebih besar dari film yang mereka punya. Singkat cerita, akhirnya saya mulai menggali tentang Buya Hamka. Saya bertemu dengan keluarga beliau, seperti apa sosok Buya Hamka. Karena tidak pernah ada rekaman video seorang Buya Hamka kecuali saat dia ceramah, dia duduk. Itu aja yang bisa saya pelajari. Tapi buat saya
film Buya Hamka ini bukan soal, walaupun dengan make up yang sampai bermiliar itu bukan hanya itu yang mau kita jual gitu. Bukan kemiripan, tapi visi dari Buya Hamka itu apa gitu. Misi dari Buya Hamka itu apa, semangat berjuang seorang Buya Hamka itu apa gitu. Itu yang mau saya sampaikan lewat tokoh Buya Hamka. Dan semoga film Buya Hamka ini bukan hanya bisa menjadi sebagai tontonan yang menghibur buat kita semua, tapi bisa menjadi sebuah tuntunan buat kita, terutama untuk generasi muda, bahwa ada kata-kata yang luar biasa dari Buya Hamka yang selalu saya pegang, bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, sementara ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Itu kata yang maknanya dalam sekali gitu, yang sangat luas. Bahkan quote-quote dari seorang Buya Hamka itu dipakai di negara Malaysia, di negara Brunei, di negara-negara kita itu untuk membangkitkan semangat keislaman mereka, bahkan perjuangan-perjuangan mereka. Jangan sampai hal ini terputus cuma pada generasi Buya Hamka saja gitu. Jangan sampai terputus pada ulama-ulama termasuk kita, tapi juga generasi muda seperti saya dan di bawahnya itu harus tetap berpegang teguh pada itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini, izin Allah, semoga film Buya Hamka ini bisa menjadi sebuah surat cinta dari Buya Hamka untuk bangsa ini, untuk memperbaiki bangsa ini, surat cinta untuk Islam pastinya, agama kita pastinya, surat cinta untuk kelahiran beliau Minangkabau, surat cinta untuk generasi penerus pada seni dan budaya, agar terus bisa berjuang, agar terus bisa lebih besar tanpa meninggalkan syariat ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan kita bersama-sama pada tanggal 20 April pada Lebaran, karena momennya pas sekali. Merayakan kemenangan itu harus dengan film yang luar biasa ya, harus dengan film yang penuh. Buya Hamka jatuh bangun, difitnah sana sini, tapi dia tetap teguh, dia tidak bergetar imanannya. Dan semoga semangat itu bisa menularkan paling tidak pada diri saya sendiri untuk terus berjuang, mungkin berdakwah lewat profesi saya dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahan, sebentar. Jangan susah-susah Ustaz pertanyaannya. Bukan pertanyaan, tapi tantangan. Kita kan belum lihat trailernya seperti apa, teasernya, betul nggak? Belum lihat itu gimana sih? Kita akan lihat langsung cuplikan adegan. Berapa bait kata-kata ketika memerankan Buya Hamka, kalau boleh, Mas Vino, apa aja? Ketika Buya Hamka bicara apa atau dalam adegan apa yang nyaman? Sebenarnya ini petikan Buya ketika Jepang pergi, Indonesia sudah merdeka, ternyata Belanda dan antek-antek sekutunya itu datang lagi ke tanah Minang. Beliau mengumpulkan warga Minang di daerah situ dan memberikan semangat bahwa dia bilang bahwa kita buktikan kepada dunia siapa orang lawan sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka. Ayo dong, ikut dong. Ini saking terus pesonanya. Gak boleh. Sedikit aja Vino lihat langsung berubah ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, nanti kita bisa